Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Julian Tari Putra Kesmetan dengan NIM 220-800-24. Di sini saya akan membawakan materi tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Baik, kita harus tahu apa itu pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan juga masyarakat bagaimana membuat pilihan yang berkaitan dengan uang ataupun pilihan yang tidak berkaitan dengan uang, serta menggunakan sumber daya yang terbatas melalui beberapa pilihan alternatif yang terbaik guna menghasilkan barang dan jasa serta mencapai kemakmuran dalam hidup. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga. Baik, yang berikut contoh, dampak, dan upaya mengatasi kesenjangan ekonomi. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Kesenjangan sosial disebut juga ketimpangan sosial karena ketidakseimbangan masyarakat sehingga terlihat perbedaan yang mencolok. Faktor utama penyebab kesenjangan sosial karena kurangnya lapangan kerja sampai kemiskinan. Ada beberapa contoh kesenjangan ekonomi, diantaranya yang pertama kurangnya fasilitas umum yang bisa membantu orang-orang disabilitas, misalnya sarana transportasi dan jalan. Yang kedua, standar pendidikan tinggi bisa berpengaruh pada kualitas pendidikan berbagai daerah yang tidak merata. Yang berikut dampak positif kesenjangan sosial. Ketimpangan sosial membuat beberapa daerah memaksimalkan potensi sumber daya pada produktivitas. Yang kedua, kesenjangan sosial menumbuhkan rasa empati sehingga beberapa kelompok membantu demi mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Yang berikut dampak negatif kesenjangan sosial ada beberapa, yaitu melemahnya minat untuk berwirausaha atau wira swasta. Yang kedua, diskriminasi sosial. Yang ketiga, kecemburuan sosial. Upaya mengatasi kesenjangan ekonomi, yang pertama, memperluas sarana dan prasarana pendidikan agar terjangkau hingga pedesaan. Yang kedua, memberi akses kepada setiap anggota masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas sosial serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. Yang berikut, masalah pokok perekonomian. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Baik, yang berikut adalah pentingnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sangat berperan penting bagi suatu daerah, baik daerah kecil maupun besar seperti negara, karena ilmu ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup sumber daya manusia. Yang berikut adalah metode ilmu ekonomi. Metode ilmu ekonomi secara sederhana merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang berupa barang dan jasa yang bersifat langka dan terbatas serta memiliki kegunaan yang alternatif. Adapun metode yang digunakan dalam ilmu ekonomi yaitu yang pertama, metode induktif. Metode induktif adalah metode di mana suatu keputusan yang dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada dalam realitas
kehidupan. Yang kedua adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode ilmu yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan, atau prinsip yang sudah diuji kebenarannya. Yang ketiga itu adalah metode matematika. Metode matematika adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis. Yang keempat itu metode statistika. Metode statistika adalah suatu metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan, pengolahan analis, penafsiran, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Yang berikut adalah pengertian dan contoh ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Yang pertama itu ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif merupakan ilmu yang mempelajari mengenai keadaan ekonomi di suatu negara secara nyata. Contohnya kondisi ekonomi di Amerika pasca Perang Dunia II. Contohnya adalah sistem pertanian di Bali. Salah satu tempat wisata yang sangat diunggulkan di Indonesia adalah Bali. Di mata para pelancong luar negeri, Bali adalah destinasi wisata yang sangat populer. Selain karena panorama alamnya yang indah, di Bali juga masih banyak sekali tempat persawahan yang asli. Jadi bila secara umum Bali lebih dikenal sebagai salah satu pulau yang menawarkan wisata lautnya. Ternyata Bali juga mempunyai wisata pada bidang pertaniannya. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi berupaya menjelaskan pengertian dan sebab akibat serta sistem perekonomian. Jenis ilmu ini berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Contohnya adalah masalah ekonomi yang sering menjadi objek kajian. Ekonomi mikro adalah penetapan harga, kenaikan harga bahan bakar, praktik monopoli, dan panjang saluran distribusi. Yang ketiga itu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi praktis oleh individu atau kelompok dalam kebijakan pedoman standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh ilmu ekonomi terapan yaitu kegiatan yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, dan ekonomi perbankan. Kesimpulannya, ekonomi dan ruang lingkup ekonomi, saya menyimpulkan bahwa ekonomi adalah semua hal yang menyangkut tentang segala kehidupan, baik secara individu, negara, dan internasional. Kebutuhan merupakan kegunaan yang timbul dari dalam diri masyarakat. Hanya itu dari saya.